Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh mendengar, kita boleh mempelajari firman Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tetap taat di dalam bahaya. Mengapa? Dan bagaimana ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita? Kejadian 19 ayat 29 mengatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca kisahnya di dalam Kejadian 19 ayat 15 hingga 29. Ini merupakan kisah Lot dan istrinya. Baik. Pada saat Sodom dan Gomora dihancurkan oleh api belerang, istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang gara-gara tidak rela hartanya hilang dimakan api. Benarkah demikian? Apakah cerita istri Lot ini memang kritikan kepada orang yang terikat dengan harta atau tentang hal lain? Saudara, karena janji Tuhan kepada Abraham, Lot diselamatkan dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Namun, istri Lot tidak selamat. Mengapa? Karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Melalui ucapan malaikat, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 17. Pada saat Tuhan memberi tulah kepada Sodom dan Gomora, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kita tidak dapat memastikan sebab secara eksplisitnya. Beberapa orang menuliskan atau menduga karena dia menyayangi hartanya. Namun tidak ada keterangan tentang hal ini. Yang jelas, tindakan itu merupakan pengabaian terhadap pesanan Tuhan. Mengabaikan pesanan Tuhan atau perintah Tuhan, apalagi dalam situasi segenting saat itu, sungguh ngeri akibatnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita boleh pelajari daripada kisah ini? Di dalam kisah ini saudara, kita belajar perlunya taat kepada Tuhan dalam segala situasi. Semakin bahaya situasi, semakin ketaatan atau kepatuhan itu berharga. Bila di saat genting malah ketaatan mengendur, bahaya lebih dekat akan mengancam kita. Kendur atau longgar dan eratnya ketaatan kita kepada Tuhan dalam daripada kisah ini, kita boleh melihat rupanya itu berasal kepada kebaikan untuk diri sendiri dalam menjalani kehidupan yang misteri dan bahaya ini. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya tetap taat dalam apapun situasi, apalagi dalam keadaan atau dalam badai yang mengerikan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita meminta kekuatan, kita meminta kemampuan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan dimampukan untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk tetap taat kepada perintah Tuhan dalam apapun situasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.